adalah napas budaya yang lahir dari keberanian, kebersamaan, dan kearifan lokal. Di balik kuatnya kesenian ini, berdiri sosok legenda Barongan Blora, Didi RGS. Puluhan tahun ia menjaga, merawat, dan menghidupkan Barongan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan. Kini ilmunya ia turunkan kepada generasi muda agar Barongan Blora tak sekedar dikenang, melainkan terus bergerak, bersuara, dan hidup lintas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Tia Ristia dalam program Wong Bloro Samin TV. Dan di kesempatan yang luar biasa hari ini, Tia berkesempatan untuk bisa hadir di Omah Barongan RGS. Nah, pasti sudah tahu kan ya, dengan ikonik kota Blora. Blora juga dikenal sebagai kota Barongan, dan ikoniknya di sini adalah RGS dengan Omah Barongannya, termasuk foundernya RGS ya. Kita sapa terlebih dahulu untuk Wong Bloro yang hebat luar biasa kali ini bersama dengan Om Didi RGS. Apa kabar Om? Baik, dan alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Kali ini kita mampir ke Omah Barongan. Ya. Ini agak ngerepoti Om Didi nih sebenarnya ya. Nah, bersama tim teman-teman dari Samin TV kita pengen lebih dekat ya bersama dengan Om Didi. Kita tahu bahwasannya Blora ini ikoniknya adalah sebagai Blora Kota Barongan, dan kali ini bersama Om Didi kita pengen tahu sih Om, mungkin Boleh. awal perjalanan Om Didi sebagai seorang seniman ya. Apalagi Om Didi asli Blora kan Om? Asli. Nah, asli Blora, ini TI Blora ya. Om Didi boleh dong diceritakan mungkin awal mula merintis gitu ya sebagai seniman, apalagi seniman barong atau apa sih Om awal mulanya ini? Aku pengen tahu juga nih, mungkin pemirsa juga di rumah pengen tahu, penasaran juga seperti apa Om. Baik, terima kasih. Selamat datang Tia di Omah Barong RGS juga teman-teman Samin TV. Terima kasih. Kalau dibilang sebenarnya apa ya? Dulu itu ya pemain barongan. Mungkin lebih pasnya seniman barongnya. Jadi saya lahir di sini, di rumah ini, dan saya mencintai barongan sejak kecil. Risang Guntur Seto itu lahir pertama, artinya lahir itu begini. Saya bikin barongan, kemudian tak kepiak nih, ini dimainkan pertama. Itu harinya Kamis. Saya masih ingat di bulan Suro. Kamis bulan Suro ya. Tanggal 20 Mei tahun 99. Proses pembuatannya cukup lama sih, sekitar Januari saya mulai mungkin ya. Tapi begitu jadi itu pertama saya punya risang. Yang ini nih, yang ada hijaunya itu yang namanya risang. Ketika pentas pertama itu tanggal 20 Mei tahun 99 itu yang saya punya sama genderuwo merah dan topeng dan senjatanya. Nah, itu laire risang gitu ya, Adeking Risang Guntur Seto. Semuanya berawal karena tentunya karena kecintaan saya dengan Barongan Blora. Oke. Tapi tidak hanya cinta, tidak hanya seneng. Karena di era tahun 80-90 ke bawah itu Barongan itu menjadi sebuah kesenian yang kurang diminati dan menjadi sebuah kesenian yang agak terpinggirkan. Oh, justru dulu kurang diminati ya? Iya. Nggak usah. Dan itu dari keluarga, jujur dari keluarga saya tidak ada yang mendukung. Ya. Saya nggak nyalain warga masyarakat Blora maupun dan keluarga saya. Jadi ketika saya keluar dari Blora, saya lulus SMA tahun 90, kemudian saya di Jakarta setahun terus kuliah di Surabaya. Saya tuh dalam pergumulan saya sejak kecil itu, kenapa sih kok barongan ki oga untuk barong? Iya. Terus nggak disukai. Dan saya nggak nyalain karena mindsetnya waktu itu barongan itu hanya sebuah kesenian yang satu untuk ritual. Masih Suran, mistis gitu ya. Suran atau sedekah bumi. Yang mainnya pentasnya itu lebih ke menonjolkan magic, mistis ya. Magic ya. Ya, mistis lah. Dan mungkin di era tahun segitu, hal seperti itu dianggap gagah, keren. Ya kan? Tapi ada sisi lainnya, banyak orang yang tidak suka. Termasuk keluarga saya. Kesenian opo itu, satu itu. Yang kedua, barongan itu hanya bisa tampil di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval, ya. Dan setiap ketemu grup masing-masing pasti adu
ego, gapraan. Ya, Nah, ya. berantem. Isine nek ora magic, berantem mendem nggo nek ana penontonnya cewek, wah sewenenge rambutan. Oh. Mindsetnya masih seperti itu. Iya, iya, iya. Saya mempelajari. Nah, akhirnya dari semangat saya mencintai Barongan dan saya tahu pergumulan permasalahan seperti itu, lahirlah Risang Guntur Seto 20 Mei 99 dengan maksud apa? Saya kepengen Barongan itu menurut saya adalah sebuah makarya. Dan harus kita benahi, benerin, artinya cara pandang maupun pemain maupun masyarakatnya. Bener-bener. Nah, itu saya mendirikan itu, makanya kemudian saya kemas. Jadi gini Tia, misal dulu pemahamanku gampang. Ketika saya mendirikan Barongan Risang Guntur Seto gini, orang bicara reok pasti Ponorogo. Ya, betul. Orang bicara leak Bali. Saya kepengen orang bicara Barongan ya Flora. Terus gini, ini terkait manajemen sebenarnya, terkait manajemen. Misalnya, kalau kita jalan ke alun-alun tuh, ada mbah-mbah atau bapak-bapak pasti jual kacang, godok. Ya, Kadang dibungkus kertas, kadang dibungkus plastik. betul. Di sebelah barat alun-alun ada 2 market besar nih, merah dan biru. Di dalamnya ada kacang juga nih. Mohon Tapi izin nyebut, bungkusnya beda ya. mohon izin ya. Nyebut ada kacang yang dibungkus dengan merek A dan merek B. Kalau orang suruh milih mana? Yang rapi dong. Nah, yang itu dia. bungkusnya merek Makanya. bagus ya. Yang di alun-alun dicontong godong jati ataupun kertas ataupun plastik kalah sama yang di dalam si biru dan si merah. Toko Betul, 2 ini yang sudah dikemas mau 2 ini apa 2 atau ternyata itulah. Saya punya berpikir jadi Barongan ini harus dikemas. Nah, semangat itulah yang membuat saya mendirikan Risang Guntur Seto. Jadi pelan-pelan terus saya melihat, saya terus belajar. Salah satunya saya itu kan hampir nggak pernah absen ya nonton Gerbek Suro, Ponorogo. Saya baru tahu reok pun itu juga dekat dengan akademisi. Ya, ya, betul. Nah, akhirnya saya pun merapat waktu itu ke STSI. Saya mencari dosen Blora, dosen yang asal Blora. Lagi-lagi wong Blora. Ya, saya cari wong Blora, referensinya siapa, saya ngobrol. Nah, tumbuhlah ide-ide. Nah, salah satunya yang fenomenal sampai hari ini adalah menggunakan penari kuda mahasiswa Blora yang di STSI tahun itu, tahun 2000. Ini itu embrionya. khasnya di situ ya. Jadi untuk FGS memancing ini luar biasa. setelah saya kemas dari mulai propertinya, gamelannya, kostum dan sebagainya tentunya ya. Terus Barongan yang tadinya gapraan, eman dong, Barongan keren-keren kok digaprak. Bagus-bagus Ini ya. kan nanti jadi apa itu anarkis ya, enggak. Setelah semua itu sudah masuk sekarang ke SDM. Nah, itu saya merapat ke kampus STSI, saya cari orang-orang Blora yang ada di sana, saya minta untuk nampil. Dan itu boom, pertama itu begini, saya di wong lanang ae. Ora entuk melu Barongan mek keluargane. Iki kok cah wedok-wedok ayu-ayu nari sapa? Nah, itu saya adalah mahasiswi STSI. Dulu STSI, sekarang isi. Isi ya. Saya ambil itu anak-anak Blora yang punya semangat mau membangun dan boleh saya ceritakan ini sebuah legasi. Ya. Tahun 2000 saya merapat 2001 tarian jaranan itu. Tarian jaranan itu asli Blora loh ya. Asli. Asli. Garapan sendiri berarti Iya, Om, ya. artinya sebelum saya penari itu masuk sudah ada, cuman masih sangat sederhana. Makanya saya bilang tolong tarian ini digarapnya ditoto. Nah, dengan mahasiswa dan dosen-dosen isi itu, itulah warisan legasi kami sampai hari ini. Dan tarian yang pertama kami itu boleh dibilang sekarang hampir semua Barongan menggunakan. Nah, di RGS sendiri saya tuntut untuk terus bebenah. Jadi tarian ini tinggal terus garap terus. Oke, Gitu. nah Awalnya itu. awal mulanya seperti itu. Setelah tadi mendengarkan cerita luar biasa ya, ini bisa jadi salah satu embrio untuk bisa memacu semangat teman-teman semuanya bahwasanya memang seni itu bisa dinikmati dan juga bisa dikembangkan sebenarnya Om ya. Betul, Nah, betul. kadang-kadang anak-anak zaman sekarang apalagi Gen Z gitu ya, mohon maaf nih, di luar ya,
sekarang banyak yang joget-joget apa segala macam gitu ya. Mungkin sedikit memandang sebelah mata tentang kesenian dan sebagainya. Tapi justru dari sinilah ya embrio tadi semangat untuk bisa terus melestarikan kesenian ini terus hadir di hatinya Om Didi. Nah, kira-kira setelah tadi mendengar cerita ya, dulu orang tua menentang gimana sih? Dikira seniman gak ada masa depannya bagaimana? Gini Tia. Jadi saya 9 bersaudara, saya paling kecil. Justru yang mendukung cuman almarhum ibu saya. Saudara-saudara saya itu kakak saya karena kan sudah nggak di Blora. Ya. Taunya barongan itu dhisik ngono. Oh. Itu tadi yang cerita. Kowe iki lho ngopo? Kok uri-uri barongan, berkesenian barongan ini ya memang taunya waktu itu nggak bisa buat hidup dan tentunya kesenian yang nomor 28. Nah, makanya dalam perjalanannya sebenarnya saya itu pengen membuktikan awal dari untuk keluarga saya dan ke masyarakat bahwasanya barongan itu jika dikemas bisa menjadi sebuah kesenian yang bagus. Karena ini sekali lagi ini mahakarya. Ada yang bilang kan tontonan itu juga tuntunan. Ya, betul. Makanya sebisa mungkin bagaimana barongan khususnya RGS itu bisa menjadi tuntunan. Karena saya punya satu tadi metode kacang, dua itu gini. Saya punya pemahaman kalau barongan itu sebenarnya marketnya, pasaran itu kan anak-anak. Betul. Dan tidak akan rugi sebenarnya mengelola barongan kalau manajemen. Kenapa? Karena tiap hari lahir anak. Nah, tapi bagaimana kita mengelola grup ini menjadi sebuah brand yang bisa aku nek gak ditanggap no Guntur itu enggak mau. Nah itu saya dan mohon maaf makanya saya bukan anti dengan trans dadi kesenian mboten. Itu ada di kesenian budaya ya, tapi di RGS kami lebih mengutamakan karya tari garapan supaya menarik dan edukasi tentunya. Contoh nih, saya ngalamin soalnya. Saya punya temen nih anti dengan barongan. Ya nggak apa-apa. Tapi belum tahu ya, belum tahu. Wah di depan muka saya dia juga cerita apa tuh bla bla bla. Banyak bahkan teman saya yang di luar kota pun. Tapi ketika akhirnya nonton, dia sangat mengapresiasi. Nah, kenapa? Karena beda. Jadi kita harus pahami bahwa barongan ini mahakarya. Untuk nabung itu ada kuliahnya, ya kan? Ada sekolahnya. Komposer namanya. Kalau yang nari koreografer, semua kan ada tari, ada pendidikannya. Jadi kita harus mau masuk ke sana, nggak cuman barongan saiki orang mau gumbangan beling tulis-tulisan beling. Dan dan itu tadi untuk anak muda. Saya pun di sini berpikir, piye caranya toh anak-anak itu suka. Sebenarnya sebelum saya keluar, saya harus memikirkan di dalam dulu. Anak-anak yang sudah di dalam ini supaya nggak bosan, nggak malu, pede itu gimana? Makanya di sini kami rutin latihan. Yang kedua, apa yang dimaui anak-anak, khususnya anak muda ini, saya turutin, khususnya kostum. Ben nggak ketinggalan. Betul. Kalau zaman dulu kostumnya asal-asalnya karena memang lagi larang pangan toh, nggak mungkin kita beli kostum yang bagus. Sekarang mohon izin, saya juga memberi kebebasan anak-anak untuk kamu punya ide apa. Tapi kalau nggak bagus ya saya nggak pakai. Kadang saya sudah punya gambaran nih, khususnya terutama cewek-cewek nih, menari kuda. Oh aku di kostum ini nih. Saya lempar dulu ke anak-anak, reaksinya gimana? Atau saya pancing mereka punya ide apa. Nah itu salah satunya strategi saya untuk membuat mereka senang, bangga. Lah kedepannya tentunya masyarakat kan nonton, wih apik kisah dan diikuti grup lain itu doa saya dan semoga anak-anak muda yang nonton itu ikut senang. Dan tentunya saya bisa ngomong di sini harusnya bangga, anak-anak muda Blora itu bangga terhadap barongan. Apalagi sekarang dengan luar biasa ya support dari Pak Bupati Blora. Ini mau UNESCO, itu harusnya mimpinya seniman. Tapi ini kebalik dari Pak Bupati yang pengen. Ini kalau tembus, ini luar biasa loh, nggak mudah untuk itu, jadi untuk perjuangan. Jadi budaya, ya. Harusnya ini menjadi kebanggaan. Itu dari awal saya mendirikan tuh itu. Jadi bicara kok digeting kenopo. Terus saya tahu masalah. Terus piye iso apik, iso disenengi gimana? Itu soal. Nah, permasalahan memang yang dulu ya. Kalau sekarang saya sudah agak aman nih. Dulu yang dalam tanda petik membahayakan atau resiko itu memang anak-anak muda ketika sudah tidak cinta. Tapi saya bisa, itu tadi dengan kemajuan teknologi sekarang. Justru anak-anak saya kasih kebebasan untuk mengelola medsosnya RGS.
Yang kedua itu tadi, setiap latihan ataupun tampil kita share, mulai kostum, mulai gerakan, dan reaksinya dari dunia luar itu banyak. Dan 75% itu support. Oke. Nah itu yang membuat anak-anak akhirnya, nah, Jadi lebih semangat lagi gitu ya, apalagi sekarang ya, ini mendatangkan RGS bukan suatu hal yang gampang ya. Booking harus jauh-jauh hari, apalagi di tanggal-tanggal rame. Apalagi juga budget yang dikeluarkan juga harus mumpuni ya. Om, kalau melihat prospek ke depan ya, kalau kita melihat kan sekarang udah jauh beda dengan yang dulu gitu ya. Kalau dulu kan mungkin dengan konvensional ya, mistis-mistis apa segala macam yang dijual, tapi sekarang kan lebih berbeda, lebih ke sisi entertainmentnya, bahkan juga menjadi idola dari anak-anak ya di Blora. Waduh, kalau RGS yang tampil udah pasti melihat sosok Om Didi di balik layarnya, ini pasti nama besar itu sudah terngiang-ngiang di telinga mereka. Nah, dari Om Didi sendiri ya, dari perjalanan selama ini RGS sudah sejauh ini begitu ya, kan kayaknya kemarin juga kerjasama dengan berbagai pihak begitu ya, ada untuk pelestarian budaya Barongan dan sebagainya. Ini kemarin dapat info juga ini bahwa sering ke TMII dan sering diajak di beberapa event-event nasional, bahkan internasional kayaknya ya Om ya. Boleh dong diceritain seperti apa tuh? Ya, jadi mungkin begini ya, ini juga buat yang nonton nih, teman-teman seniman. Percaya, kalau kita mengelola Barongan dengan baik dan benar, sebenarnya ini apa ya, bisa sesuatu yang menjanjikan juga. Contoh begini nih, Barongan tadi saya sudah bilang bahwa sebagian besar marketnya itu anak-anak. Tinggal bagaimana kita mengemas ini menjadi dicintai anak-anak, tidak ditiru yang jelek. Anak-anak itu kan seneng ngokoyo pun, nek wong tuane gak seneng kan susah. Contoh, ya ini saya pengalaman. Kenapa nggak boleh nonton? Karena orang tua ngomong karena Barongan gini kesurupan dan sebagainya. Padahal kami tidak. Ketika dia nonton, keren. Ternyata mahasiswa ini sekolah. Dan di RGS kami selalu belajar mendengar masukan, kritik, bahkan hal-hal yang tidak mengenakan itu sebagai sesuatu yang malah kami tunggu. Misalnya kami habis tampil, ya Mbak Tia ini sering ya kita eksebisi gitu ya. Kritikan banyak, kalau pujian rotok geleleng Mbak, walah biasa. Tapi ketika ada kritik, itu kami, iya. Asal bener ya. Nah itu, jadi kami maju justru dari sana, salah satunya. Terus kemudian memanage Barongan menjadi jati diri Blora itu yang terpenting. Tadi disampaikan ya, saya bekerja sama dengan beberapa pihak, bahkan dengan Kementerian Kebudayaan. Saya tahun 2024 bersama Kementerian Kebudayaan. Nah, untuk bisa ke sana sekali lagi jadilah jati diri kita sendiri. Memang nggak gampang, tapi Barongan buruk opo ya itu yang harusnya Nah, contoh ya, kami punya agenda tahunan nih Pak. Nanti nih setiap Mei, namanya pagelaran ngelang-ngelanging Sukmo Pinunjul. Itu HUT-nya RGS. Nanti besok Mei yang ke-27, pagelaran ngelang-ngelanging Sukmo Pinunjul. Kemudian Suran Agengnya RGS itu paten. Dua kegiatan yang pasti, selalu pasti. Di luar itu kami masih dalam pembicaraan banyak kegiatan-kegiatan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi, jangan alergi dengan kritikan, saran. Yang kedua, jangan merasa sudah paling benar. Nah, ini kadang-kadang banyak teman-teman tuh merasa Baronganku yang bener yang ini, saya ngapain ini. Nah, itu nggak susah nanti. Nah, terkait kerjasama dengan pihak lain, saya dengan kementerian juga, kemudian dengan swasta banyak juga, saya memang menjalani itu tadi karena kami membawa ciri khas Barongan Blora. Apa tahu Barongan Blora itu? Yang kedua, kami juga belajar mendengar ini maunya apa nih yang ngejob kita nih. Sama seperti kemarin harusnya kami ke Utrecht ya, Oktober Belanda. Iya, Oktober kemarin. Tetapi dengan durasi waktu sekian, kami sudah rapat di ruang atas.
Tetapi budgetnya kan sangat luar biasa ke Eropa. Ke luar negeri bawa rombongan, bayangin ya. Nah ini susah banget. 15 orang aja udah berat, belum yang lain-lain ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Minimal kita sudah berkesempatan ya. Nah, ke luar negeri. Terus ketika event-event internasional di Indonesia, saya sering ikut. Memang. Itu dulu ketika RGS Barongan belum ya sudah jalan, tapi cara kami itu memang di mana ada festival kami daftar. Dan akhirnya di tahun 2009-10 ke sini kami sudah diundang. Oke. Tapi nih 2003-2004 kami daftar. Kami ikut. Jadi kami ada Borobudur International Festival. Kami ikut sendiri atas nama Sanggar. Harapan 1 itu tahun 2003. Festival Seni Kerakyatan di Taman Budaya Surakarta kami daftar. Jadi juara 2 dari itu. Nah, setelah itu dikenallah kami. Akhirnya dapat undangan. Sampai akhirnya ada festival 2011 juga International Ethnic Culture Festival di Jogja. Dan puji Tuhan alhamdulillah RGS juara 2 dan penata tari terbaik kedua, dan itu Sanggar support yang luar biasa. Dan saya membuktikan ke teman-teman bahwa kalau kita mau dan serius menangani ini, nggak ada yang nggak mungkin. Wah, ini karena usaha kegigihan dari Om Didi dan juga tim ini sungguh luar biasa ya. Menjadi bapaknya anak-anak, memunculkan semangat yang seperti ini tuh kayak gimana? Pasti dong dalam setiap tim ini ada pro kontra, konflik apalah segala macam ya. Gimana caranya Om Didi bisa menenangkan mereka, bisa terus kompak, guyup sehingga bisa membesarkan nama RGS ini, Om? Ini benar nih, pertanyaan menarik. Selama 27 tahun saya membawa Indonesia, bukan berarti tanpa kendala, tanpa riak-riak, tanpa perselisihan. Saya jawab ya. Mungkin di luar sana ada yang nggak tahu, taunya wah tanggapan terus lancar terus gitu ya. Padahal nggak terus. Tetapi betul tadi, saya sebagai yang dituakan, sebagai bapaknya, ya saya biarkan itu di ranah kami. Keluar tetap harus, saya selalu tekankan ke anggota. Kalau kamu sudah siap pentas, kamu sudah pakai seragam, ya harus main maksimal. Orang yang di luar sana itu tidak peduli kamu panumu, ungkrap, untukmu loro, papan, enggak peduli kamu lagi patah hati, tukaran sama cowokmu, bojomu, enggak mau. Penonton tahunya kamu sudah main ya maksimal. Jadi setiap mau main saya sampaikan selalu. Siap semua, ada yang sakit, ada mau ikut main apa enggak, tetap ikut. Oke, berarti konsekuensinya kalaupun sakit kamu tetap maksimal. Tapi misalnya kamu nggak ikut Om, saya sakit, ya nggak apa-apa, tetap saya gaji. Kalaupun ikut di lapangan itu kami. Nah, termasuk pergumulan, permasalahan pasti ada. Tetapi sekali lagi saya RGS ini sejak awal saya memang metode saya pendekatannya keluarga ya Mat ya. Jadi sering ngobrol. Apalagi yang sekarang setelah tahun 45 tahun ini. Penari-penari saya itu sudah SMA sama mahasiswa semua kan. Sing tuwa sak umuran ku entek, karek loro padha lho. Jadi bahasa cara mereka pun saya pakai. Artinya apa? Kami sering nongkrong. Bahkan baru beberapa hari yang lalu kami latihan bareng, makan bareng. Nanti kami bubar biasalah. Bukan itu tugas saya ya. Jadi saya biar nggak jenuh, kita ajak minimal setahun sekali kami memang rekreasi keluar kota. Dari sana nggak cuman senang-senang, kita ngobrol. Dari situ minimal nggak keluar kota sekalipun. Misalnya kita nongkrong di kafe, makan malam bareng. Per kelompok saya tanya. Dari situ malah saya sering baru tahu nih si A sama si B ini nggak cocok. Anak-anak SMA Mbak, loh pekorannya apa? Ada yang kira ini. Dan saya selama ini kalau main gimana? Ya pokoknya di depan Om Didi, tapi sambil ceritanya sambil nangis nih, karena bocil-bocil kan saya sih guyu-guyu deh. Oh ya udah berarti kamu bisa. Sekarang udah nggak ada lagi ya berantem salaman. Salah satu yang kecil. Tapi kalau yang masalah besar, saya jujur harus sampaikan. Apakah RGS pernah mengeluarkan? Saya titik terakhir, maksudnya itu keputusan paling akhir. Ya, saya bisa mengeluarkan anggota. Apakah pernah? Kalau sudah sangat mengganggu dan tidak bisa saja komunikasi dan misalnya tak kasih pilihan, dia sudah tidak mau, ya sudah. Sehebat apapun itu. Jadi di RGS itu Mbak tidak ada yang namanya paling benar, paling pintar. Enggak ada.
penari paling hebat sekalipun di sini tidak bisa. Saya tidak ada ketergantungan sama satu orang. Karena ini satu kelompok bersama. Iya, jadi kami duduk bersama, berdiri bersama, jatuh kami bangun bersama. Jadi saya nggak butuh penari atau pemain yang merasa paling pintar hebat, nggak mau latihan atau sok-sokan, nggak ada. Dia S3 sekalipun, S2 apalagi cuma cah biasa. Serius. Kalau saya guyonnya ini, Mbak. Saya pernah main dari Jadi Pemalang itu ditempatkan di hotel, dan mohon doanya ini nanti RGS yang sudah pasti Mei sama Suran. Tapi masih ada 2 event lagi, kami akan lagi dalam pembicaraan, satu ke Bali, satu ke Jakarta. Wow, siap-siap. Nah, saya sampaikan, ini swasta semua. Anggotaku tuh saya omongin, Mbak, guyonnya ini wong bluro. Kowe kayak cempe ngantek wedhus. Pedat wek sapi, kirek sampai asu. Ora iso turun di hotel berbintang ora karo RGS. Karena saya memang kalau di swasta begitu ya, beda kalau yang tadi yang sampaikan Taman Mini. Kalau ditanggap swasta permintaannya begitu. Jadi saya katakan, kamu harus bangga. Itu satu. Nah, yang kedua, kami tidak bergantung, apalagi menghadapi event-event kayak gitu. Saya tidak bergantung dengan pemain yang paling hebat. Walaupun dia memang bagus. Yang saya butuhkan adalah orang yang loyal, yang mau belajar. Ini penting, karena sekali merasa dia aku loh, gak gak melaku, hancur saya. Iya, betul. Dan satu tadi ya, dari cempe sampai wedhus, orang aku. Yang kedua gini, tak kasih tahu ya, saya pernah, Mbak, mendudukkan anggota saya. Kamu jangan merasa paling hebat. Karena semua ini berperan. Betul. Jujur loh, saya tanpa kamu, ini contoh ya, saya tanpa kamu jalan. Tapi RGS mau sok-sokan, tanpa saya orang nggak nyebut RGS. Paham maksud saya, Pak? Ya, oke. Grupku ini loh, anak buahku budal kabeh, sunatan. Aku gak enek. Itu bukan RGS. Ini yang ngomong orang masalah. Saya pernah. Ikoniknya. Iya, saya. Jadi tak gitu anak ini. Kamu jangan sok-sokan. Saya aja yang seperti yang punya nggak masa gitu. Akhirnya bisa jalan. Tapi kalau yang nggak bisa, silakan. Kamu sudah nggak butuh RGS, kami juga nggak butuh kamu. Gitu. Dan yang terpenting di antara kami ini punya ada rasa memiliki, yaitu tadi duduk bareng, berdiri bareng. Ketika kami jatuh, bangkit bersama. Wow, itu prinsipnya. Ya. Dari yang senior, sing sepuh, saumurannya masku, saya ini usia 55. Dari kakak saya berarti ada yang di RGS itu paling sepuh kalau nggak salah 58. Sampai yang SMA kelas 1, kelas 2. Artinya itu saling support. Nggak ada namanya aku paling hebat. Tokoh penari atau pembarong aku paling benar, paling baik. Enggak bisa. Wah, ini jadi kita bisa melihat ya, dari sisi manajerialnya ini udah kuat banget. Ketokohan dari Om Didi ini begitu terasa ya. Kalau dari sosok pemimpinnya ya, dengan manajerial yang bagus, tentunya bisa membawa dari Omah Barong RGS ini bisa lebih maju ya, bisa lebih dikenal. Mungkin satu lagi, Mbak Tia. Ada satu lagi ya, apa ya? Cara kiat saya. Jadi di RGS itu gajinya ABC. Gimana? ABC. Yes. Tertinggi berarti kan A ya, terus itu. Suatu ketika anak ini golongan gaji A. Membuat kesalahan, dalam arti kesalahan itu gini, Mbak. Ada nggak ikut latihan berkali-kali? Pentasnya sak penake. Gaji saya potong. Dan kami di RGS itu boleh ditanya anggota, habis pentas itu nggak langsung pulang, Pak. Harus bersih dulu semua ini. Alat-alat masuk, yang cewek ya kostum, ngumpul, saya bagi nih. Misalnya Mbak Tia ini koordinator penari cewek. Saya dum, ini Mbak, anggota dum. 11 orang, 12 orang. Tolong buka sekarang. Dilihat sendiri pribadi. Kamu yang biasanya misalnya 400. Tahu-tahu kok 300 udah 150. Ada yang ngerasa aneh, janggal. Dulu ada tanya, sekarang sudah enggak pasti. Ya Om, saya tahu, saya sadar. Tapi yang biasa gaji C, 200 ya, karena dia bagus. Saya tambahkan ke sana. Jadi saya ini ngomong, kamu 3 kali seperti ini, kamu skorsing dulu, enggak ikut dulu aja. Kamu ikut, tapi jangan main. Itu loro loh, Mbak. Loh iya, saya punya penari. Dia datang, saya gaji, tapi enggak boleh saya ikut main. Kamu enggak usah main, kamu duduk aja. Justru kena enggak sakit ya di sana ya. Biarkan dia sadar sehebat apa. Ini cara kami. Jadi yang merasa gaji di bawah tuh, oh iya saya biar bisa naik apa nih, bagaimana nih? Jangan tanya saya, wis kudu ngerti dhewe nek mbok apa-apa takon wis. Saya gitu kan sama anak. Jadi gitu. Jadi ketika dari maaf nih misalnya
Tadinya biasa-biasa aja, cuman kelas C itu dari gimana dia bisa naik, ya dia sendiri. Kalau dia merasa sudah cukup dengan itu, ya sudah. Ada kalau yang kelamaan nih Mbak, sampai 1 tahun anak ini kok, saya tanya, wih mau cukup ngono tok? Loh, padahal secara konsekuensi, saya semakin anak-anak membagus, grade A semua, pedot aku Mbak bayar ini. Kan ibaratnya gitu ya. Iya. Tapi kadang, ya itu, kadang gangguan itu ada. Biasanya lawan jenis. Wah, ini. Mendekati usia-usia. Apalagi remaja-remaja kecil lagi. Itu. Aduh, kadang itu heboh main itu ora konsen joget. Konsen di sana no Pak Leku, di sana ono calon mertuaku itu atau bapak pacar itu mengganggu sekali. Nah, itu sering saya saya kayak segini nih. Shock terapi nih kalau kita keluar kota. Iya. Kita jadwal latihan saya minta berapa kali nih? Muncul 5 kali Om. Oke. Bikin absen. Sing leda-lede 2 kali cuma ikut 2 kali jangan ikut. Saya gitu. Saya bisa gitu karena apa? Ini job saya. Iya. Maksud job saya itu dari yang bersangkutan ke saya sendiri. Lu cara bodon Mbak. Ini rahasia dapur ya. Iya. Misalnya Mbak Tia ngejob saya, orang Blora yang udah di Jakarta kayak besok itu ya. Terus tahunnya kan RGS bagus dulu. Mau tak kasih penari 7, 9 atau 14 kan tergantung saya. Ketok saya leda-leda buat loro apa telu, saya berangkatin 10. Enggak masalah, sana yang penting 10 tapi power bagus kan gitu. Nah, kadang-kadang itu terjadi karena dia merasa saya sudah sarjana, saya sudah senior di sini. Iya. Bahkan yang nggak sekolah pun sama. Kadang-kadang aku suwe ning kono gini. Gitu. Ada Mbak peristiwa ya. Ini saya terbuka aja nih. Senior banget. Tapi SDM-nya begitu-begitu aja. Dia ngomel di luar. Gajiku mbek cah sing ndeknya gek melok akeh sing duwe. Saya panggil. Aku sing kene sih tak gajiku garjomu. Karena saya di job itu untuk pentas, bukan untuk kalau kamu datang cuman main foto-foto untuk apa? Kan gitu, banyak lebih serius, ngasih kesempatan yang lain po. Ini. Jadi kalau yang nggak mau dengan manajemen saya pesan. Jadi saya sampaikan tadi, kamu nggak sosok jago, nggak sosok pahlawan. Aku itu loh sing duwe, sing RGS kalau tanpa saya aja nggak jalan ibaratnya. Orang pasti ngertinya, wah dudu RGS itu kan om didik kan itu. Itu aja saya nggak punya pikiran gitu kok. Jadi jangan sampai punya pikiran itu. Harus punya rasa saling memiliki bersama dan puji Tuhan sampai detik ini itu yang kuat di sini. Jadi saling support, saling dukung. Kalau ini nggak bisa datang, gimana nih? Anak-anak udah ke sana. Oke, luar biasa ya. Kalau aku melihat memang profesionalitasnya di sini nggak main-main ya, nggak kaleng-kaleng. Kalau dibandingkan dengan yang lain, mohon maaf ya. Kadang-kadang kalau orang melihat cara kerjanya memang setiap kelompok seni ini juga pastinya berbeda-beda dan disinilah kekuatannya dari Om Didi ya, bisa memanage dengan baik secara profesional, menampilkan yang terbaik untuk kemasannya ini tadi justru menarik minat dari masyarakat, apalagi mungkin juga para penikmat barongan ini supaya bisa terus. Saya itu juga punya semangat gini Mak. Kita ini wong Blora harus bangga dengan barongan Blora. Dan saya membuktikan minimal dari teman-teman saya, teman SD, SMP, SMA yang sudah di luar kota atau keluarga saya yang dari awal membenci, sekarang semuanya gendeng kan barongan supaya ya. Harusnya teman-teman barongan itu bisa. Ini loh wong Blora barongan, kesannya barongan. Banggalah dengan itu. Anak-anak muda juga sama. Nah, harusnya ini loh kita punya kesan yang bangga. Dan kalau kita kemas, kita menarik, pasti juga akan jalan. Jadi gini Mbak, ini mungkin kita juga teman-teman seniman yang nonton ya. Selain barongan itu pasar marketnya anak-anak. Jadilah punya rasa yang mandiri. Artinya begini, mampu survive, mampu berjalan di kekuatan sendiri. Saya bukan anti proposal Pak. Piye carane supaya mandiri? Otomatis payu ditangkap, payu dijob. Supaya bisa dijob ya kudu apik. Supaya apik latihan. Tanpa itu semua nggak mungkin. Jadi latihan, bebenah, apik. Dulu Mbak belum ada yang nanggap. Saya itu rutin pentas di depan rumah kayak wong bento. Iya tahun 2000 itu. Latihan terus ditonton orang gitu ya. Jadi RGS nih 2 minggu sekali kami latihan Mbak. Ini kemarin kami latihan, besok tanggal 14 kami latihan. Puasa ya. Walaupun kami nanti tanggal 21 udah mulai pentas. 21 pentas, 27 pentas terus sampai Oktober.
Itu kami bukan karena apa-apa, Mbak. Mohon maaf nih, sekedar cerita ya. Selevel kami, ada orang begini nih, seorang pejabat Blora nih. Ya. Ngopo sih Mas, wis hebat kalau cek latihan. Itu salah. Saya tuh rutin latihan. Dulu sebelum Barongan Payu, saya rutin latihan. Terus apa, Mbak? Setiap ada momen nih, sedekah bumi, ulang tahun, opo acara apa, saya bikin di depan. Kenapa? Saya promo. Promo ya. Karena belum mau nanggap, akhirnya, wih, apik kon. Boleh tanya berapa? Contoh ya, sampai detik ini, saya selama jadi ketua Guntur Sito, tidak pernah absen di hari Karnaval 17 Agustus. Dari dulu nih, dulu belum dikemas seperti ini, Mbak. Yeah. Karnavalan loh ya. Kalau sekarang sudah banyak jadi eksibisi ya, Yeah. tapi tidak eksibisi pun kami pasti tampil, kecuali 17-annya, karnavalnya, Agustusannya itu di bulan puasa, pasti nggak ada ya. Selama ada, kenapa? Karena buat saya ini ladang promo, ada ribuan mata nonton. Betul. Dan nek wis main ojo, nek wis wedi ojo, wani-wani nek wani ojo titik maksimal. Jangan ngasal ya kalau Iya, tampil kami ya. begitu. Dan sekarang buahnya setiap ada 17-an atau hari jadi kami jadi eksibisi yang dulu. Kalaupun nanti kami tidak jadi eksibisi pun, kami pasti tampil. Ya, Kami lomba ikut. ikut menyemarakan Jangan juga ya 17 itu kan lomba tuh. Jangan dibatasi ya Anda boleh. Nah, itu harusnya nggak gitu ya. Karena semangat. Iya, iya. Kami kadang terbentur itu nggak boleh loh, kok nggak boleh. Nah, itu contoh. Untuk Udah grup-grup ngojek itu ya. untuk grup-grup yang mungkin nonton teman-temannya nonton TV ini juga apa ya, pembelajaran mungkin bangga terhadap Barongan Blora. Kita orang Blora nggak perlu, mohon maaf nih, pede lah mbak Barongan Blora. Kenapa sih harus, mohon maaf nih, dicampur dengan yang lain-lain, kita tahu ya. Iya, iya. Padahal Kementerian Kebudayaan pun justru mengakui, buktinya kami, dan kami sebenarnya dibantu 3 tahun, tapi baru berjalan 1 tahun karena kementeriannya ganti. Nggak tahu nih kelanjutannya. Yang kemarin kami bikin merapat negeri dengan tari, kami ada bantuan tuh dari Kementerian Kebudayaan. Yes. Karena apa? Oh ini bener nih, original nih, ini baru nih, beda iringan bener, dan itu loh. Jadi nggak perlu memang angel mbak, Yeah. dengan karakter Barongan Blora yang cuman Gembong Amijoyo, Joko Ludro, Jaranan, Bujang Ganong, kemudian Pentulan untuk menentukan Gainah, dengan 7 karakter itu main kalau ditanggap orang 4 jam. Justru di situ mari kita gali. Itu kelemahan grup lain. Kalau boleh ngomong nih di sini. Iya, iya. Di RGS saya itu ya harus mikir, pitung karakter iki iso main 4 jam piye. Dimainkan ya. Artinya fisik dan skill anak-anak harus mumpuni. Dari mana tuh? Latihan. Makanya itu nih perlu sekolah. Bar metu pisanan, engko metu meneh. Bahkan kuda kami siap 3 kali, Mbak, penari kuda. Dengan tarian yang beda loh. Iya, Nek iya. podo jenenge baleni. Pembarang juga begitu, pendol juga begitu. Nah, itu dituntut anak-anak tahu. Jadi tidak harus karena 7 itu terus ditambahi organ, tambahi penyanyi dangdut, kan malah Jadi hilang. berbeda ya Iya. ceritanya Dan ketika nanti. menjadi duta seni kabupaten itu akan nggak bisa. Itu. Karena original Nah, ini gitu. udah Bisa banggalah berubah. dengan kita Wong Blora, bangga dengan Barongan Blora. Itu. Wah, keren banget ya kalau aku bisa melihat ya dan juga menyaksikan saat ini kita berada di Omah Barong. Barongan-barongan ini menjadi saksi nyata perjuangan dari Om Didi setelah sekian lama menjadi seniman gitu ya. Dari awalnya mungkin dipandang sebelah mata oleh keluarga, barangkali dengan Ya. kolega dan sebagainya. Akhirnya bisa membuktikan ya bahwasanya memang dari kesenian ini bisa menjadikan sosok Didi RGS ini ya dikenal bener-bener dengan embel-embel RGS-nya Yes, ya, gitu iya. ya. RGS tanpa Om Didi nggak bisa ya. Jadi memang ini adalah salah satu sosok yang menginspirasi kita semua, Om Didi ya. Kita juga mengucapkan terima kasih pastinya untuk Om Didi sudah menyebarkan vibe positifnya, apalagi untuk anak-anak Gen Z ya zaman sekarang kadang-kadang sedikit ada masalah kena mental, sedikit Ya. segala macam, Ya. udah mulai down dan Ya. sebagainya, kayak kurang ditempa gitu loh. Nah, dan mungkin dengan perbincangan kita hari ini bisa membuktikan ya bahwasanya konsisten dengan profesionalitas yang beliau miliki, manajerial yang luar biasa, ini bisa membuktikan bisa membawa RGS menjadi satu kebanggaan Kabupaten Blora melalui seni barongnya. Nah, mungkin Om Didi ada pesan yang ingin disampaikan ya, khusus untuk para pemirsa dan juga mungkin untuk
teman-teman kita di luar sana, para seniman ya khususnya yang ada di Kabupaten Blora, ataukah mungkin juga para pemuda-pemudi generasi penerus bangsa kita ya, terkait dengan kesenian, khususnya juga tentang cinta akan Blora melalui barongannya seperti Baik. apa? Jadi gini Mbak Tia, ini beneran nih, selain untuk masyarakat khususnya anak-anak muda ya, banyak yang tanya, barongan ini asli Blora apa ora toh? Kalau saya yang ditanya, saya jawab ya dengan sepenuh hati. Jadi sebenarnya ini juga untuk anak-anak muda nih. Kalau semua yang masuk ke sini berarti sini selalu saya dokter ini. Banggalah jadi seniman barongan. Jadi saya mau bercerita nih, mungkin di endingnya mau cerita. Ketika saya belajar barongan sejak tahun 81-82, kami waktu itu setiap sore latihan Mbak di lapangan golf kecil saya itu. Selalu kami di sebelum latihan atau sudah biasanya itu dengan mbah-mbah kami itu didongengi. Jadi mbahku ki ndongeng ini Mbak. Ini cung. Barongan itu nyeritakno Gembong Amijoyo. Gembong Amijoyo ini adalah manusia. Ini cerita Mbah Kulo ya. Berkepala harimau. Dia sakti, bisa berubah wujud menjadi harimau. Dia mengabdikan dirinya hidup di hutan, menjaga hutan alas Jatiwengker. Alas Jatiwengker, Mbahku ngomong. Yang konon adalah Blora. Walaupun kita tahu secara mungkin sudah terkenal nek Wengker itu Ponorogo. Tetapi saya tanya nih, itu Mbahku ngomong tahun 82 ya. Supaya yang ada di sini boleh dengar ini. Saya tanya nih, kabupaten yang jatinya terbanyak di mana? Blora. Blora. Jati terbaik Blora, ya kan? Barongan tuh gambarno nyeritakno Gembong Amijoyo. Sing jogo alas Jatiwengker yang konon. Wah Jatiwengker itu yang Blora iki. Buktinya jatinya masih banyak. Terus satu ya, Gembong punya kakak namanya Jogoludro. Dia hidup di kerajaan. Iki saya gampangin cerita ya. Singkat cerita, Barongan Blora itu menggambarkan kisah cinta sang Panji jatuh cinta dengan Sekartaji. Untuk melamar si Panji jatuh cinta, kemudian memerintah patihnya namanya Bujang Ganong untuk melamar Sekartaji. Mereka berangkat melamar, membawa pasukan berkuda dan abdi untuk menentokkan Gainah untuk sampai ke Jenggolo, melewati alas Jatiwengker. Padahal di sana ada Gembong Amijoyo yang punya sumpah, dia hidup di sana dengan sumpah tidak boleh ada manusia lewat, karena kalau ada manusia lewat bakal hutan ini habis. Yang kedua, dia akan ikut siapa yang mengalahkan dia, tetapi alas ini akan habis. Itu sumpah dia. Nah, Patih Bujang Ganong bersama pasukan berkuda dan pentulan ini tadi abdi masuk ke alas Jatiwengker. Ketemu Gembong Amijoyo, dipenging deh. Terjadi pertempuran, kalah rombongan pelamar. Pulang. Lapor Panji, kami belum sampai ke Jenggolo, tapi baru masuk alas Jatiwengker kami bertempur kalah dengan Singobarong. Siapa itu? Pentul. Nah ini tokoh sentral di Pentulan Blora nih, Barongan Blora itu yang tahu. Ngomong, niku Gembong Amijoyo itu jelmakne Gembong lho. Sapa Gembong itu? Adike Jogoludro. Akhirnya dipanggillah Jogoludro. Kok Joko, kowe ndek adik? Gadah. Sapa? Amijoyo. Ning ndi? Kaya wong edan ning alas. Berarti gitu ya? Iya. Oh kalau gitu bener ya. Sekarang kamu bantu ini Patih Bujang Ganong melamar, dia sebagai senopati berangkat melamar bersama balik lagi. Kalau tadi cuman Bujang Ganong jaranan sama Pentulan, ini ditambah Jogoludro. Dari mbahku Mbak, ini kan ketemu nih, ketemu lagi. Iki jenenge podo-podo tugas le, labuh sejoyo. Sing kene tugas ngugemi sumpahnya, yaitu menjaga alas Jatiwengker. Sing iki sumpah dikongkon negoro. Pertempuran antar kakak beradik. Inilah epos cerita gegering alas Jatiwengker di Barongan Blora. Epos gegering alas Jatiwengker. Atau ada, saya pernah bikin 2016 di Taman Mini Sumilain Pedut alas Jatiwengker juga. Mbak Tia pernah nonton toh RGS di Kidosono. Nah, itu menggambarkan itu Pak. Pertempuran itu.
Gembong Amijoyo dikalahkan kakaknya. Yang Gembong Amijoyo nggak mati, tapi dia sudah sumpahnya. Nah aku kalah, saya ikut sama yang ngalahin, dan bakal Alas Jatiwengker habis. Akhirnya ikutlah Gembong Amijoyo, ikut Jokolodro. Jokolodro itu ini Oke. gendruan itu Jokolodro, nek wong Blora kan. Terus mergo hitam gede, Iya. jaranan jalan. Mbak Tia sering jadi MC tahu Ya, kan. sering Kalau lihat. 17 Agustus itu menggambarkan arah-arahan mau ngelamar Sekartaji. Jadi memang Banyak, ada filosofinya. di banyak situ yang ya. nggak paham. Jadi nek mainin panggung pertempuran itu, nek arah-arahan itu. Saya 2003, tahun 2003 pernah membuat ada ceweknya nih di kereta menggambarkan Sekartajinya udah dilamar. Iya, iya. Itu cerita tentang Barongan Blora. Mbakku detailnya gak segitu, cuma cerita kayak ngono. Iya, iya. Nah, menurut saya ini catatan buat temannya yang semuanya yang anak muda yang nonton. Apakah Barongan itu asli Blora? Iya. Sebuah seni kerakyatan yang asli Blora. Pesan moralnya luar biasa. Apa itu? Kita semua nih harus jadi Gembong Amijoyo, penjaga Alas Jatiwengker, penjaga Blora. ya. Bukan berarti harus jadi Barongan. Berikan yang terbaik untuk Blora, itu maksudnya. Itulah kearifan lokalnya. Makanya kalau saya ditanya, apakah Barongan paling asli Blora? Iya, itulah spirit of life-nya. Oke. Jadi, Wow. jadi jadilah penjaga Alas Jatiwengker, Blora. Walaupun ya itu tadi kita nggak dapat apa-apa. Loh, iki wis drama tahun 81 lho, Mbak. Ibarat begini nih, yang berantem Jokolodro dikalahin kakaknya. Iya. Sekartaji dia ya yang dapat siapa? Si rajanya kan? Iya. Si Panji. Panji. betul. Blora dikalahno pusat sing tok kayu. Enggak itu enggak aja kalau itu. Menarik ya. Itu pesan moralnya. Pesan moral artinya kita kearifan harus lokal. bangga, ya, Iya, kepada bangga Blora. jadilah Gembong Amijoyo sang penjaga Blora. Oke, luar biasa. Jadi dari sisi menarik ya, kisah inspiratif dari Om Didi ini luar biasa ya. Jadi untuk semuanya saja yang menyaksikan dan juga menonton, bahwasanya memang dari diri kita bisa mengembangkan potensi diri dan juga mungkin menjaga marwah ya dari Kabupaten Blora. Kita harus bisa lebih bijak ya untuk menjadi sosok yang bermanfaat bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga bisa mengayomi semuanya ya di Betul. semua keluarga dari Ya. RGS ini. Amin, ya. Luar biasa. Oke, dan konon kabarnya juga ini Omah Barongan sering dikunjungi teman-teman adik-adik juga ya untuk studi banding gitu ya, Om, ya? iya. Jadi dari mulai banyak kan SMA Blora ya, SMA di mulai SMA 1 Cepu, SMA 1 Blora, SMA 2 sampai mahasiswa banyak ya. Mahasiswa khususnya biasanya penelitian dari ISI, dari UNES banyak. Juga dari Surabaya itu apa tuh? Unik ah. Saya kurang tahu. UNESA. Jakarta pun ada anak-anak Blora di sana banyak. Ya kalau yang banyak memang anak-anak SMA ya. Jadi beliau ini merupakan sosok yang memang sudah digandrungi oleh anak-anak. Selain itu juga sosok yang menjadi teladan ya untuk para pemuda-pemudi yang ingin ngangsu kaweruh, yang ingin mencoba lebih dekat, lebih dalam untuk bisa mengenal seni budaya yang ada di Kabupaten Blora. Terima kasih Om Didi Sama-sama. untuk waktunya hari ini sudah Oke. bercerita dengan luar biasa. Pokoknya kita harus bangga menjadi Iya, Wong Blora. harus Oke. itu ya, sip. Oke, baik, terima kasih dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian untuk program Wong Blora untuk edisi kali ini di Omah Barong bersama dengan Om Didi RGS. Siap. Sudah kita hadirkan untuk Anda semuanya dan semoga bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Akhirnya saya Tia Ristia harus undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.